atau berbeda, bukan 170. Kemudian dia mengambil sampel dari 50 orang. 50 orang itu rata-rata dari sampel ini ternyata 172. Ini di populasi berapa? 170. Setelah dia menguji, kenapa sih ngambil sampel segini 50? Karena nggak sanggup ngambil dari populasi sebanyak itu. Dia ngambil sampel dari 50 orang yang dia uji, ternyata hasilnya 172 kok, bukan 170. Jadi yang mau dia hipotesis apa? Apakah H0 itu adalah 170? Ataukah dugaan awal yang beneran populasinya 170 itu bukan 170? Itu maksudnya. Oke, ulang. Lanjut. Ulang. Oke. Dari sebuah populasi itu diasumsikan tingginya, dan juga populasi yang kita nggak bisa mengukur sebenarnya. Diasumsikan 170 nih dari keseluruhan. Taruhlah seluruh mahasiswa TELIU populasi ya. Seluruh mahasiswa TELIU tingginya 170. Simpan dulu di situ, aman? Kemudian peneliti ini ragu-ragu, apa iya benar seluruh mahasiswa TELIU rata-rata tingginya 170? Lalu dia ambillah sampel sebanyak 50. Misalkan anak SIA semua diambil 50 orang aja. Nah, setelah dihitung ternyata dari sampel ini berapa rata-ratanya? Beda nggak? Beda. Tapi apa benar berbeda signifikan? Kita tidak tahu, maka gunakanlah hipotesis. Gitu ya. Hipotesis awal kita menduga bahwa rata-rata tingginya itu sesuai dengan populasi. Ingat, populasi itu simbolnya mu. Yang kita taruh di sini mu. Oke. Kita masukin angkanya yang jangan keliru. Jangan masukin 172. Oke. Rata-rata dari populasinya adalah 170. Oke. Tapi kita lihat di sini. Seorang peneliti ingin menguji apakah tingginya berbeda. Nah, kalau berbeda berarti tidak sama. Ya kan? Berbeda itu sama apa tidak sama? Berbeda itu artinya tidak sama. Dia mau menguji apakah berbeda dari 170. Berarti H1-nya 170. Sampai sini dulu. Aman? Aman. Nanti sambil jalan kayak tugas ya. Oke. Lalu dia mengambil sampel acaknya berapa? Sampel acak berapa? 50. Oke. Saya simpan dulu tadi ya, tidak sama dengan 170. Tidak sama dengan artinya bisa jadi lebih. Ini ingat prinsip dasar matematika. Tidak sama dengan itu bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Bisa jadi tingginya lebih kecil dari 170 atau lebih besar dari 170 atau dua-duanya. Kalau di soal tidak sama dengan, berarti pakainya tidak sama dengan. Tapi kalau di soal bilang seorang peneliti ingin menguji rata-rata populasi tersebut kurang dari 170, maka pakainya yang bawah. Gitu ya. Berarti kalau tidak sama dengan bisa dua-duanya. Oke. Nah, kita ambil sampel acaknya. Saya hapus dulu ini ya. Tadi sudah dicatat ya? Sudah. Oke. Alfanya kita. Nah, ini saya hapus aja supaya nggak tumpang tindih dari sampel. N-nya sampel acak dari. Saya simpan di sini. N-nya berapa? 50 orang. Ya. Kemudian rata-rata sampel, ingat rata-rata sampel, simbolnya X bar. Oke, ingat nanti di kuis atau asesmen saya nggak akan ngasih simbol, jadi harus kalian identifikasi dari soal. Sampel acak 50, oke sudah. Rata-rata sampel 172 tingginya, 172 cm. Kemudian simpangan baku dari sampel. Oke. Karena pakainya simpangan baku kurang soalnya. Nanti kalau di soal saya detilin deh, simpangan baku sampel gitu ya. Pakainya S atau sigma? S. Oke, karena simpangan baku sampel pakainya S. Itu 8 cm. Alfanya berapa?
Oke, alfanya 5% atau 0,05. Dah. Simpen dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Julio, ada pertanyaan? Bisa merubah ini soal jadi notasi? Carol? Bisa? N apa N? N itu apa? Hah? N itu apa N? N itu apa? Sampel. Kalau 172 itu apa? Rata-rata dari awas. Atau populasi? 172. Oke, sampel. Simbolnya X bar. Oke ya, rata-rata untuk sampel adalah X bar. Rata-rata dari populasi adalah mu. Ya, mu-nya tulisannya kurang bagus. Sama. Oke. Kemudian udah ya. Nah, tadi hipotesis yang pertama 170, hipotesis alternatif itu disebutnya HA ya. Boleh HA, boleh H1. Itu tidak sama dengan 170. Oke. Step berikutnya. Nah, ini udah ya. N-nya udah. Oke, ini sudah 170. Signifikansinya alfanya 0, nah 5% itu tadi apa? Signifikansi atau salahnya atau resiko salahnya penelitian kita itu adalah di 5%. Nih ya. Menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah 0,05. Berarti kita siap menerima 5% resiko untuk menolak hipotesis yang benar. Jadi kita siap dengan hasil bahwa dugaan kita yang di awal ini salah sejumlah 5%. Ya. Oke, tahap kedua sudah 0,05. Nah, tahap ketiga kita menghitung nilai T. Nah, statistik uji atau nilai T hitung. Oke. Pertanyaannya, simpangan baku yang dipakai yang sampel atau populasi? Cuma dua pilihannya, sampel atau populasi? Sampel. Kalau sampel, kalau pakainya sampel, sampel, maka pakainya uji tes T atau uji T. Kalau pakainya ini populasi, pakainya Z. Ya, nih tadi ya. Kalau T-nya diketahui, sigma-nya diketahui, pakainya Z. Ya, pakai rumus yang ini. Tapi kalau pakai S simpangan bakunya dari sampel, pakai rumus yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut menghitung. Masukin angkanya. Ini saya hapus ya. Tadi dicatat kan? Sudah ya. Oke. Ini karena simpangan baku populasi tidak diketahui, adanya pakai S, maka kita pakai rumus yang ini. T start atau T uji atau T hitung sama dengan X min mu per S per akar N. X barnya berapa? Berapa Saka? X bar? Oke, 172. Reza, mu-nya berapa? 170 dibagi belakangnya Rahma, S-nya berapa? 8 dibagi akar N-nya berapa? Mel, N-nya berapa N? 50. Oke. Setelah proses hitung bla 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 bla, saya nggak ngitung ya. Ana udah ada di sini, udah ada di slide. Nah, ada yang tahu simbol ini apa artinya? Ya, oke, atau mendekati ya. Sekitar ini kayaknya.
2 dibagi 1,131 sekitar segini ya, atau kurang lebih segitu. Kita dapatkan T hitungnya berapa? Ini saya hapus boleh ya? Berapa hasilnya? 1,77. Oke. Nomor 3 dulu. Cara ngitungnya bisa? Aman? Aman ya? Kalau dari hitung-hitungan biasanya mahasiswa saya paling getol. Ngitung duit, ngitung jurnal besar sampai uang gini biasanya sampai gini getol ya. Oke, ini adalah nilai T hitung atau T statistik. Nilainya adalah 1,77. Oke. Kita nggak pakai Z ya. Kenapa nggak pakai Z? Simpangan baku sampel. Oke, kita hapus ini. Oke, kita bandingkan T hitung dengan T tabel. T hitung kita bandingkan dengan T tabel atau T kritis. Kita lihat, kita tidak tahu angkanya berapa. Nah, bandingkan T hitung dengan T tabel. Boleh ada yang mau nanya dulu, silakan. Aman? Nomor 3 dulu, bisa? Bisa ya. Sekarang kita masuk ke T tabel atau T kritis. Lihat alfa 0,05. Jadi sampai Amel ya, cerita berarti ya. Kita melihat DF itu sama dengan N-1. N-nya berapa? Oke, 50 dikurangi 1. Oke, 49. Kita akan melihat ini di tabel. Ini pengaruhnya nanti ke tabel. Oke. Nah, ini caranya. Oke. Ini T hitung hasilnya 1,77. Oke. Sekarang T tabel. Berapa hasilnya? Cara ngitungnya tadi, cara nyarinya alfa 0,05. Fokus sama yang di bawah. 0,05. Kalau yang atas sama apa? 0,025. Alfa per 2. Ya. 0,05. DF-nya berapa? 9 dari mana, Rifa? N-nya 50 dikurangi 1. Hati-hati jangan pakai yang 50 ya. Pakainya yang 49. 50,1 49 ketemu dengan alfa 0,05. 2,009. Nah, T tabel adalah 2,009. Oke. Secara kasat mata, Mahda, T hitung 1,77 sama T tabel besar yang mana? T tabel. Ya. 2 T hitung itu 1,77, T tabel 2,009. Maka di sini simbolnya apa? Arahnya kemana? 1,7 sama 2,9. Arahnya gimana? Gitu ya. Pusing. Gimana? Ini sama ini besar ini. Oke. Jadi simbolnya gimana di sini? Ini. Kalau balik. Ini. Ragu dia. Salah. 1,77 dengan 2,09. Simbolnya sudah tepat? Mahda. Gak yakin ya? Kalau saya kalau waktu kecil ngapalin lebih kecil lebih besar. Kalau lebih kecil ini kayak huruf K, jadi kecil. Kalau begini besar kayak perut gitu ya. Nah kalau kecil kayak gini. Kalau waktu kecil ngapalinnya gitu. Jadi lebih kecil lebih besar. Udah benar apa belum? Ah salah nih kayaknya. Gak yakin. Yakinnya ini kita.
yang tadi. Oke. 1,77 lebih kecil daripada 2,09. Artinya T hitung 1,077 lebih kecil dari T tabel 2,09. Oke, Nadia, ketika melihat T hitung lebih kecil dari T tabel, apa artinya? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Oke, ini kesimpulannya pilih salah satu ya. Yang mana? Yang kedua. T hitung lebih kecil dari T tabel. Apa artinya? Terima H0. Apa itu terima H0? Artinya kita simpulkan. Yang ini saya skip ya, itu ada codingan. Tapi kalau mau dicoba boleh. Nah, yang kelima kita simpulkan. Tadi sudah membandingkan antara T statistik dengan T kritis. T statistik, T hitung dengan T kritis atau T tabel. Hasilnya karena nilai T hitung ini mungkin kurang ya. Karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai T kritis, oke. Ini kita skip aja. Tapi kalau di statistik olahan nanti ada nilai P segala macam ya. Nah, dia lebih besar dari 0,05. Maka kita gagal menolak hipotesis 0. Apa itu gagal menolak hipotesis 0? Kalau gagal menolak artinya apa? Menerima. Ya. Berarti kita menerima yang ini. Oke? Gagal menolak hipotesis 0. Emang suka gitu statistika belok-belok dulu kalimatnya. Gagal menolak H0 artinya menerima H0. Oke. Berarti secara kesimpulan kita bisa membaca ini. Berdasarkan hasil uji, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan itu berbeda. Ini kan hasilnya ini kan? Nah, bahwa nomor 5 kesimpulannya H0 diterima. Itu maksudnya. Kesimpulan H0 diterima dan harus bisa sampai interpretasi ya. Jadi jangan cuma H0 diterima aja, tapi apa yang dimaksud dengan H0 diterima? Tidak ada cukup bukti atau intinya mah tinggi badan rata-rata di sebuah populasi itu apa ini? Tidak berbeda atau sama, gitu ya? Atau sama atau tidak berbeda. Tidak cukup bukti bahwa ini populasi berbeda, artinya sama aja. Dan kita mempertahankan hipotesis 0 bahwa rata-rata tinggi badan itu sama aja dengan 170. Gitu ya, jadi kita ambil kesimpulannya atas. Oke. Ada pertanyaan? Udah sampai situ. Itu baru hipotesis atau variabel ya. Nah, jadi kalau secara grafik, H0 itu daerahnya di sini. Ini H0. Kalau lawannya H0 H berapa? H1 daerahnya di sini. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, daerahnya masih di dalamnya, maka kita terima H0. Oke. Kalau T hitung lebih besar, untuk ilustrasinya biar kalian nggak lupa, lebih besar, gitu ya, lebih besar atau di luar, gitu ya, maka H0-nya yang ditolak, yang diterima adalah H1. Ini daerah penolakannya di sini. Daerah penolakan H0 diterima, gitu ya. Jadi kalau ujinya itu diterima, artinya hasil kesimpulannya atau H0-nya awalnya itu diterima di sini. Kalau hasil H0-nya ditolak, berarti yang diterima adalah H1, daerah sini atau daerah sini. Gitu. Oke. Gitu ya. Aman? Boleh, ada pertanyaan?
Bingung? Yang bingung cum, boleh. Yang masih bingung boleh ngacung, boleh angkat tangan. Yang nggak bingung? Oke. Sisanya berarti kalau kuesioner nomor 3 ya.